Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel pembelajaran kita. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pecahan dan kata sapaan yang ada pada dongeng fabel ya. Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Kita memasuki pembahasan yang pertama ya. Nah, pada pembahasan ini kita akan memperjelas bilangan pecahan dengan benda konkret ya dari pembahasan materi yang lalu. Nah, marilah kita mulai pembahasannya. Mengetahui jumlah pecahan setengah ya atau 1/2. Nah, pada saat jam istirahat berbunyi, Azula mengeluarkan bekal yang dibawanya ya, berupa 4 buah pisang. Azula lalu memberikan setengahnya kepada Nindi ya. Berapa sisa pisang yang dimiliki Azula dan jumlah pisang yang didapat oleh Nindi. Nah, perhatikan gambar pisang yang ada di samping tersebut. Caranya adalah 4 pisang itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Setiap bagiannya akan menunjukkan pecahan setengah atau 1/2. Nah, setengah dari 4 pisang tersebut adalah 2 pisang ya, karena 4 dibagi 2 adalah 2. Perhatikan contoh di samping gambar pisangnya ya. Yang diberikan ke Nindi adalah 2 pisang, sedangkan sisanya milik Azula adalah sebanyak 2 pisang. Nah, berikutnya adalah mengetahui jumlah pecahan 1/3 atau 1/3. Nabila membawa bekal 6 buah jeruk ya, sama seperti tadi. Waktu istirahat dia memberikan kepada Ochira dan Belva. Nah, mereka mendapatkan 1/3 dari jumlah jeruk yang dimiliki oleh Nabila. Berapa buah jeruk masing-masing yang mereka dapatkan? Nah, caranya adalah 6 jeruk tadi dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar ya, 6 dibagi 3. Nah, setiap bagian akan menunjukkan pecahan 1/3. 1/3 dari 6 jeruk yaitu adalah 2, karena 6 dibagi 3 adalah 2. Maka masing-masing mereka mendapatkan 2 jeruk. Nah, perhatikan gambar pembagian jeruk tersebut. Nabila sisanya 2 jeruk, Ochira mendapatkan 2 jeruk, dan Belva mendapatkan 2 jeruk. Nah, masing-masing mendapatkan 1/3. Berikutnya adalah mengetahui jumlah pecahan 1/4 ya atau 1/4. Saat Nopal sampai di sekolah, dia melakukan piket kelas terlebih dahulu ya dan menemukan 12 buku belum dirapikan. Nah, 1/4 dari buku tersebut berwarna merah. Nah, berapakah banyak buku 1/4 tersebut? Nah, perhatikan gambar di samping ada 12 buku ya. Caranya adalah 12 buku tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Setiap bagiannya menunjukkan pecahan 1/4. Nah, 1/4 dari 12 buku adalah 3 buku, karena 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi banyak buku yang berwarna merah adalah 3 ya. Perhatikan gambar pembagiannya yang ada di layar. Nah, masing-masing dibagi menjadi 3 buku, 3 buku. Maka jumlah buku yang berwarna merah itu adalah 3 ya. Ada 3, sedangkan yang lainnya 3 juga yang berwarna coklat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu membaca dongeng fabel dan mencari kata sapaan. Nah, pada materi ini kita akan melanjutkan tentang dongeng fabel dan kata sapaan yang ada di dalamnya. Silahkan simak pembahasan berikut ini ya. Nah, perhatikan dongeng fabel berikut ini yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Dahulu kala hiduplah seekor ikan hiu dan seekor buaya. Ikan hiu bernama Sura, sedangkan buaya bernama Baya. Mereka sering berkelahi memperebutkan makanan. Mereka sama-sama kuat, ganas, cerdik, dan rakus. Sura dan Baya sudah berkelahi berkali-kali. Akan tetapi tidak ada yang bisa saling mengalahkan ya. Mereka sudah merasa bosan dan sangat lelah untuk berkelahi. Baya pun memulai pembicaraan.
Sura, aku sudah bosan terus-menerus berkelahi. Aku juga, Baya, kata si Sura ya. Lebih baik kita berdamai dan membuat perjanjian. Sebaiknya kita bagi daerah kekuasaan menjadi dua bagian. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air, kamu berkuasa penuh di daratan. Batasnya adalah tempat yang dicapai air laut. Tidak boleh ada yang melewati batas kekuasaan, kata si Sura. Baiklah, aku setuju, kata si Baya. Sura dan Baya setuju untuk berdamai. Mereka juga saling menghormati daerah masing-masing. Sura dan Baya tidak pernah berkelahi lagi. Hingga suatu hari, makanan Sura di laut semakin habis. Sura mulai mencari makanannya di sungai ya, secara sembunyi-sembunyi. Mula-mula Baya memang tidak mengetahuinya, akan tetapi Baya akhirnya mengetahui perbuatan si Sura. Hai Sura, kata Baya, mengapa kamu melanggar perjanjian kita? Mengapa kamu memasuki daerah kekuasaanku? Aku sedang berada di air, Baya. Air adalah daerah kekuasaanku, jadi aku tidak melanggar perjanjian kita, kata Sura. Tapi sungai ini adalah daratan. Daratan adalah daerah kekuasaanku. Daerah kekuasaanmu adalah laut, kata si Baya ya. Terus Sura menjawab lagi, aku tidak pernah mengatakan daerah kekuasaanku adalah laut. Daerah kekuasaanku berada di dalam air. Air di sungai juga daerah kekuasaanku, kata si Sura. Lalu Baya menjawab, kau pasti sengaja membuat masalah, Sura. Kali ini aku tidak akan mengalah darimu. Nah, akhirnya perkelahian pun kembali terjadi. Perkelahian bahkan semakin dahsyat daripada sebelumnya. Baya mendapat gigitan Sura di ujung ekor sebelah kanan. Sebaliknya, Sura tergigit ekornya hingga nyaris putus. Perkelahian akhirnya dihentikan karena mereka terluka parah. Hiu, yaitu Sura, mengalah dan kembali ke lautan ya. Perkelahian antara Sura dan Baya berkesan bagi masyarakat Surabaya. Nah, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa tersebut ya. Nah, dongeng fabel yang berjudul Asal-usul Surabaya tadi bisa juga kalian baca pada buku kelas 2 tema 7 subtema 4 ya, ada di buku kalian. Setelah kalian menyimak dongeng fabel tadi dan ikut membacanya ya, apakah kalian tahu mengapa Sura dan Baya selalu bertengkar? Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara Sura dan Baya tadi, dan bagaimana agar kita bisa hidup rukun ya, atau bisa hidup bersama? Nah, jawaban dari ketiga pertanyaan yang ada di layar tadi ya. Yang pertama, Sura dan Baya bertengkar karena mereka memperebutkan wilayah kekuasaan ya. Dan yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihannya, Sura dan Baya ya, si hiu dan buaya tadi membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian yang sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian si Baya. Yang terakhir adalah agar kita bisa hidup bersama, maka kita harus saling menghargai, jujur, dan hidup dengan rukun. Nah, sekarang kita akan mencari kata sapaan yang terdapat pada dongeng fabel Asal-usul Surabaya tadi. Yang pertama, kata sapaan saat Sura dan Baya merasa bosan karena selalu bertengkar dan ingin berdamai. Apa katanya? Sura, aku sudah bosan terus-menerus berkelahi. Aku juga, Baya. Lebih baik kita berdamai dan membuat perjanjian. Nah, kata sapaannya adalah Sura dan Baya. Yang kedua adalah kata sapaan saat Sura melanggar perjanjian yang sudah mereka sepakati. Hai Sura, mengapa kamu melanggar perjanjian kita? Mengapa kamu memasuki daerah kekuasaanku? Aku sedang berada di air, Baya. Air adalah daerah kekuasaanku, jadi aku tidak melanggar perjanjian kita. Nah, kata sapanya yaitu Sura dan Baya ya. Yang ketiga adalah kata sapaan saat Baya marah ketika Sura membuat masalah. Kau pasti sengaja membuat masalah, Sura. Kali ini aku tidak akan mengalah darimu. Nah, kata sapanya adalah Sura. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang pecahan dengan benda konkret dan kata sapaan dalam dongeng fabel.
Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.